teman-teman, kembali lagi bersama saya Isclown. Di video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial cara membuat video static velocity time remapping. Oke, di video kali ini saya akan sedikit berbagi tips untuk membuat video TikTok Playdate. Ya, teman-teman tahu sendiri ini viral. Jadi kita mulai saja, let's go. Oke teman-teman, jadi kita akan mulai saja. Yang pertama yaitu teman-teman perlu menyiapkan aplikasi KineMaster. Ya, KineMaster di sini yang saya gunakan ialah KineMaster Mode yang dimana mampu memotong 0,1 detik. Jadi teman-teman yang mau mendownload KineMaster Mode bisa lihat link di deskripsi. Oke, jadi kita mulai saja. Yang pertama teman-teman perlu menghilangkan suara asli dari video ini ya, seperti ini ya. Ini sudah saya turunkan. Oke, lalu yang berikutnya teman-teman memperkurang kecepatan dari video tersebut. Di sini teman-teman bisa lihat, klik pada videonya lalu tekan kontrol kecepatan, lalu teman-teman geser ke kiri sampai di 0,30 ya. Kalau teman-teman menggunakan aplikasi lain seperti aplikasi memperlambat video atau membuat slow-mo, itu teman-teman turunkan sampai 30%. Oke, jika di KineMaster teman-teman bisa lihat di sini saya turunkan sekitar 0,30. Oke, jadi ketika sudah membuat, lanjut, lalu teman-teman klik kembali. Di sini saya akan menambahkan efek yang biasa digunakan di TikTok. Di sini saya memilih efek dasar yaitu pada B13. Jadi ini ya teman-teman untuk memperlambat videonya, lalu teman-teman save. Oke, jika sudah maka kita akan balik. Di sini oh ya teman-teman, sebelumnya saya lupa memberitahu bahwa yang saya gunakan di sini itu rasio 1:1 yang dimana saya membuat projectnya, yaitu sekarang berarti kita perlu membuat time remapping. Jadi teman-teman jika ingin membuat proyek baru silakan. Di sini saya akan menggunakan proyek yang sama. Saya hapus video yang ini, bisa cek di media, lalu kita ekspor. Sorry. Oke, di sini sudah lihat ya, sudah masuk. Oke, lalu yang berikutnya teman-teman tabu, lalu kita cari lagu Playdate ya. Pastikan. Oke, setelah kita masukkan ini, yang berikutnya kita cari versi drop nih. Versi drop itu maksudnya tuh seperti pada saat mau masuk beat alas atau refnya begitu. Oke, di sini kita cari ya. Untuk teman-teman yang mau download lagu seperti saya bisa lihat link di deskripsi. Soalnya lagu yang saya gunakan ini sudah versi slow-mo, sudah dipijat kembali, lalu sudah di remake. Bisa dibilang di remake untuk video-video TikTok yang seperti teman-teman lihat. Di sini kalau tidak salah 1 menit 2 detik. Kita coba potongnya. Potong lagunya itu dipangkas satu bagi, lalu pangkas dari playback. Sampai ke awal. Mari kita coba play dulu. Beatnya kurang pas ya, kita potong lagi. Oke teman-teman, yang berikutnya
Oke teman-teman, maaf. Yang berikutnya itu ialah kita tandai di bagian beat atau pada saat mau transisi. Jika di bagian musik itu di bagian transisi musiknya. Jadi saya ambil contoh seperti ini ya. Nah, pada saat itu kan sering digunakan pada saat itu karena di situ ada transisi musik. Yang berikutnya setelah kita dengan posisi transisinya, transisi lagunya maksudnya, jadi teman-teman perlu menandai transisi tersebut untuk kita akan buat. Oke, jadi langsung saja kita tandai ya. Oh ya, sebelumnya kita tandai itu dengan menggunakan seperti ini. Kan pada ini waktunya, ini videonya, ini yang berwarna merahnya. Oke, nah ini nanti akan berubah menjadi warna ungu. Ini bisa dibilang istilahnya bookmark atau penanda. Oke, di sini saya balikkan jadi hilang atau hilangkan. Oke, langsung saja kita tandai ya. Ulang. Oke, kita tekan lagi, sorry. Oke, saya rasa sudah cukup sampai situ saja. Jadi sekarang teman-teman, setelah menandai ini, maka yang selanjutnya kita buat adalah klik pada tanda yang awal ini. Yang pertama kita klik, yuk. Setelah itu kita akan memotongnya. Jadi bisa dibilang di sini kita akan memulai proses time remappingnya, atau bisa dibilang seperti ini. Kita akan mulai membuat aesthetic velocity-nya. Pokoknya itulah. Jadi sekarang kita harus potong videonya, bagi. Jadi teman-teman tinggal klik lambang gunting ini, oke, lalu tekan bagi di playhead. Oke, setelah sudah, dan sekarang waktunya kita akan mengatur kontrol kecepatannya menjadi kali 8 kali, sorry. Jadi kita klik saja, videonya akan menjadi pendek seperti ini. Kita tekan oke, lalu di sini teman-teman perlu diperhatikan bahwa kita harus perlu melihat waktu videonya. Jadi di sini kita akan membagi videonya, tapi video yang akan kita bagi itu akan menjadi 0,1 detik. Di sini 4,321. Jadi kita potong menjadi 4,432. Pokoknya selisihnya harus 0,1 detik. Boleh lebih sedikit kok, nggak apa-apa. Di sini 43 berarti 440. Oke. Di sini kita tekan gambar gunting, lalu kita bagi di playhead. Oke. Dan selanjutnya sama seperti yang pertama tadi, teman-teman perlu memotong itu. Tapi sebelum memotong yang sama, kita normalkan kecepatannya dahulu. Lalu kan di sini tadi sudah dibuat 8 kali, lalu sekarang kita tekan 1 kali. Maka teman-teman bisa melakukannya hal yang sama di setiap tempat, di setiap tanda yang sudah diberikan. Jadi untuk
untuk selanjutnya saya akan mempercepat video editingnya. Ini teman-teman, jadi di sini saya akan membuat beat drop atau bisa dibilang fast beat. Jadi di sini kan nadanya sangat dekat, jadi teman-teman perlu zoom biar tidak tabrak atau terjadi kesalahan gitu. Jadi kita lanjut lagi ya, sama seperti yang tadi. Oke. Oke teman-teman, saya sudah membuat time remappingnya. Jadi di sini video yang lainnya saya tidak gunakan atau sebagian videonya. Jadi di sini saya hapus saja. Lalu di sini saya potong lagunya. Oke teman-teman, di sini juga saya sarankan teman-teman butuh konsentrasi juga, sedikit konsentrasi lah bisa dibilang, tidak perlu terlalu, supaya hasilnya bagus. Soalnya di sini ketelitian dibutuhkan sekali ya. Oke, setelah kita membuat ini teman-teman, jadi di sini saya akan membuat outro-nya biar tidak terkesan kosong di akhir. Baik, di sini saya akan tambahkan latar hitam saja. Itu mungkin sekitar sesuaikan dengan lagu. Sabar, kita lihat dikitnya biar pas. Oke, di sini ya. Di sini saya potong dengan playhead, dan di sini saya potong juga. Oke, jadi itu saja untuk dari kain masternya. Nah, jadi kita akan coba lihat hasilnya. Pertama kita review dari tempat atau langsung dari kain master. Itu tadi reviewnya dari kain master. Jadi teman-teman mungkin melihat sedikit atau ada yang kurang. Jadi ingat teman-teman, dari kain master sendiri jika kita play memang hasilnya akan jadi seperti itu, namun hasil di luarnya akan berbeda dari hasil rekaman atau hasil yang kita buat dari kain master.
Oke teman-teman, jadi kita akan save terlebih dahulu. Oke, di sini saya save dengan resolusi 720 dengan laju bingkai 30. Kita coba save. Oke, sudah tersimpan. Jadi untuk selanjutnya saya akan sedikit menampilkan hasil reviewnya. Lalu yang selanjutnya ialah yaitu proses pembuatan istilah gaulnya itu jedak jeduk. Oke, dimana di situ nanti saya coba buat. Jadi teman-teman jangan skip videonya. Oh ya, sebelumnya jangan lupa subscribe ya teman-teman, jangan lupa share, jangan lupa like. Oke, jadi ini adalah review video yang saya buat dari KineMaster. Itu tadi review dari hasil editan saya di KineMaster. Jadi kita langsung lihat perbedaannya, hasilnya beda sama dengan kita play dari KineMaster. Oke, jadi yang berikutnya ialah kita akan membuat jedak jeduknya atau estetik. Jadi kali ini saya akan menggunakan aplikasi Lightmotion. Nah, untuk Lightmotionnya sendiri saya menggunakan versi Pro, yaitu saya download dari link yang ada di deskripsi. Jadi teman-teman yang ingin download langsung cek di deskripsi. Oke, jadi kita mulai saja. Yang pertama teman-teman membuat project baru, yaitu dengan tentang tombol plus di bawah yang ada lingkaran hijaunya. Oke, di sini ini project 3, rasionya 1,1, resolusinya 720. Oke, jadi ini tampilan untuk membuat projectnya. Kita tekan create. Oke, kita sudah masuk dalam projectnya. Lalu yang berikutnya teman-teman menekan tombol plus lingkaran hijau kembali. Lalu teman-teman klik media untuk mengekspor video yang telah kita buat tadi. Oke, sudah masuk. Oke, sekarang yang berikutnya yaitu kita harus kembali mencari transition atau time remapping dari video yang kita buat tadi. Jadi di sini saya sarankan teman-teman terlebih dahulu mendengar videonya, atau teman-teman bisa mengecek kembali di KineMaster untuk hasil yang sempurna, mengecek waktu yang dibutuhkan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit perbedaan waktu di KineMaster sama Lightmotion. Lightmotion di sini menggunakan kelipatan 3, itu dari 0 sampai 30. Oke, sedangkan di KineMaster sendiri dari 0,1 sampai 1. Perbedaan waktunya cukup terlihat di sini. Jadi saya sarankan untuk teman-teman semua perlu menghitung kembali waktu yang dibutuhkan, atau untuk teman-teman yang pakai dengar aja nggak perlu. Ini teman-teman yang melihat kembali waktu itu untuk dapatkan hasil yang sempurna. Jadi di sini ada sedikit rumus ya, tapi ini bukan matematika loh. Rumusnya itu gampang saja. Jadi di sini saya ambil contoh ya, seperti video saya sudah saya tuliskan di buku saya. Di sini 4 menit 4 menit 9 detik atau 4 detik 9 apa begitu milidetik ya, maaf 4 detik 9 milidetik ya. Jadi di sini asli dari KineMasternya itu 4,3 begitu, 4 detik 3 milidetik. Sedangkan di sini 4 detik 9 milidetik. Jadi teman-teman perlu mengecek kembali ya
agar itu. Dan caranya itu teman-teman lihat waktu yang di KineMaster itu 4,3, lalu yang 0,3 nya itu dikali dengan 3 jadi 0,9, lalu kita konversi jadi 9, lalu di Alex Motion sendiri jadi 4.9 detik. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja, itu tadi sekedar tambahan saja. Oke, sekarang yaitu kita akan membuat jedak jeduknya, yaitu yang pertama teman-teman di sini bisa dilihat. Teman-teman pertama klik videonya, lalu klik efek. Oke, setelah muncul seperti ini, lalu teman-teman tekan yang ini plus add effect. Oke, di sini teman-teman bisa lihat. Di sini nanti kita akan tambahkan exposure atau gamma. Exposure atau gamma ini teman-teman bisa cari di color and light. Lalu teman-teman tekan oke. Oke, akan muncul seperti ini ya teman-teman. Lalu yang berikutnya untuk membaca jeduknya, teman-teman perlu seperti yang dari KineMaster, yaitu membutuhkan penanda. Namun penanda di sini bukan ditekan di waktunya, namun ada tombol khusus. Teman-teman bisa lihat di kiri bawah itu ada tanda lambang seperti tupat, baru dalamnya ada plus. Teman-teman tekan itu, klik oke, dan pastikan exposure-nya 0,0 karena di sini kita akan bermain tingkat kecerahannya. Untuk lihat tingkat kecerahan. Lalu di sini kita lanjutkan play video, bisa saja tarik oke. Jika muncul teman-teman seperti ini, teman-teman usahakan membuatnya seperti 0,0 karena akan menggeser videonya. Teman-teman usahakan hati-hati ya. Jadi di sini 0,1 detik seperti yang saya bilang tadi. Jika 4,9 detik di Alex Motion dan 4,3 di KineMaster, kan selanjutnya kalau di KineMaster 4,4 karena serang 0,1 detik. Dan di Alex Motion sendiri itu dikalikan 3 jadi 4 detik 9 mili detik, kita tambah 3 jadi 4 detik 12 mili detik. Ini setara dengan 0,1 detik ya. Lalu yang berikutnya teman-teman bisa tandai lagi. Oke, setelah tandai ini jangan langsung beralih, namun kita harus atur exposure-nya. Exposure-nya di sini kita tarik ke kanan sampai 1,0. Sebenarnya ini tergantung dari teman-teman mau tarik sampai berapa, bisa 0, ini begini, tergantung dari teman-teman sendiri atau selera teman-teman sendiri. Oke, jika sudah, maka kita lanjut ke yang berikutnya. Oke teman-teman, sudah jadi sekarang kita akan coba play videonya. Oke teman-teman, tadi adalah salah satu review dari hasil editan saya. Oke,
Jadi di sini kita belum tahu ya hasil sebenarnya nanti, atau hasil nanti pada saat kita save, sudah kita save. Jadi untuk sekarang ya teman-teman sudah jadi nanti saya akan tampilkan videonya di akhir video ini atau setelah video ini. Jadi untuk teman-teman, sekian dari hasil tutorial video cara membuat aesthetic velocity atau time remapping menggunakan KineMaster dan Motion. Jadi untuk teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Oke, dan ini adalah review akhirnya. Guess I'm just a playdate to you.